Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pada materi kali ini kita akan meneruskan materi mengenai sistem rangka, yaitu mengenai otot. Sistem rangka terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka, sendi, dan juga otot. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai otot. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang struktur dan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Sekarang, coba kamu pikirkan, apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa adanya bagian lainnya? Ternyata, tanpa adanya otot, tulang dan sendi yang melekat pada tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi, apa itu otot? Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot juga merupakan jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Bisa dilihat pada contoh gambar. Pada gambar ini menunjukkan beberapa bagian otot pada tubuh manusia. Nah, untuk lebih mengerti dan memahami, coba kita lakukan praktikum sederhana ini. Yang pertama, coba luruskan tanganmu dengan santai. Kemudian, kepalkan tanganmu, selanjutnya bengkokkan tanganmu ke atas. Berdasarkan percobaan tersebut, apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah, coba lakukan seperti gambar di bawah ini. Setelah melakukan percobaan tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Wah, kenapa bisa seperti itu ya? Ternyata, diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, pada bagian atas ketika otot bisa berkontraksi, otot akan membesar. Tetapi ketika berelaksasi, otot akan mengecil. Nah, percobaan yang telah kamu lakukan sebelumnya adalah salah satu kegiatan yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya, kamu dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contoh pada otot yang digerakkan dengan kesadaran yaitu kerja otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar. Misalkan bermain ataupun sedang berolahraga. Selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Nah, otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup, dan di luar kesadaran kamu. Contoh otot yang bekerja di luar kesadaran yaitu seperti aktivitas jantung yang selalu memompa darah ke seluruh tubuh, aktivitas otot lambung yang mencerna makanan, ataupun aktivitas paru-paru ketika kita sedang bernafas.
Jenis-jenis jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Yang pertama kita bahas adalah tentang otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut sebagai otot luri. Otot rangka tergolong otot sadar, jadi kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan juga cepat lelah. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan juga pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk seperti gelondong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar sehingga tidak mudah lelah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung saja. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka, namun cara kerja otot jantung mirip seperti otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Kamu dapat mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol keadaan sadar. Nah, kita simpulkan yuk bagaimana perbedaan antara ketiga otot ini. Dapat dilihat pada tabel. Otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung memiliki 5 perbedaan. Yang pertama pada letak, yang kedua bentuk sel, yang ketiga kontrol saraf, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah cara kerja. Pada otot rangka melekat pada tulang rangka. Untuk otot polos menyusun organ bagian dalam seperti lambung, usus, dan juga paru-paru. Sedangkan untuk otot jantung hanya terletak pada jantung saja. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai bentuk sel. Jika otot rangka memiliki bentuk sel bulat memanjang, memiliki banyak inti yang ada di tepi, otot polos memiliki bentuk ujung sel yang meruncing, inti sel berjumlah 1 dan berada di tengah. Sedangkan otot jantung memiliki bentuk bulat memanjang dengan ujung bercabang dan memiliki banyak inti sel di tengah. Untuk perbedaan kontrol saraf, otot rangka bekerja secara sadar, otot polos tak sadar, dan juga otot jantung juga bekerja secara tidak sadar. Untuk reaksi, otot rangka lebih cepat bereaksi karena dilakukan secara sadar. Otot polos dan otot jantung bekerja secara lambat. Dan yang terakhir adalah sifat kerja. Untuk otot rangka cepat lelah, otot polos dan otot jantung tidak cepat lelah karena berada di luar kesadaran. Berikut merupakan perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung oleh jantung. Dilihat pada gambar. Pada otot polos seperti gelondong dengan ujung runcing dan terdawas berbentuk seperti inti sel di tengah. Sedangkan otot lurik atau otot rangka memiliki inti sel berada di pinggir. Sedangkan untuk otot jantung memiliki cabang yang mana inti sel berada di tengah dengan jumlah yang banyak. Berikut merupakan gambar letak otot pada beberapa organ tubuh manusia. Nah, pada otot rangka berada di bagian tubuh atau bagian rangka, sedangkan otot jantung berada di bagian jantung, dan otot polos paling banyak berada di saluran pencernaan. Sekian video hari ini, tetap semangat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya.